bahas tentang soal esai, soal latihan ujian sekolah yang esai ya. Kita mulai untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini tentang masa jenis. Tentang masa jenis. Baik ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama ini adalah gambar pengukuran massa. Nah, tinggal kita lihat saja massa benda yang diukur adalah 108 gram. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar pengukuran volume. Nah, dari gambar kita bisa mendapatkan volume benda adalah volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 100 ml dikurangi 60 sama dengan 40 ml. Nah, mililiter ini sama dengan centimeter kubik. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari nilai massa jenis, bahwa massa jenis adalah massa dibagi volume. Massanya adalah 108 gram, sedangkan volumenya adalah 40 cm kubik. Nah, 108 dibagi 40 sama dengan 2,7 satuannya dalam gram per centimeter kubik. Ini adalah massa jenis benda tersebut. Oke, kita lanjut ya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah tentang lensa cembung. Perhatikan sebuah benda terletak 8 cm di depan cermin lensa cembung dengan fokus 4 cm. Tentukanlah berapakah jarak bayangan, perbesaran, serta sifat bayangan yang terbentuk. Baik, dari soal ini diketahui 8 cm ini adalah jarak benda S, sedangkan fokus lensa adalah 4 cm, ini fokusnya. Pertama kita akan mencari jarak bayangannya. Oke, yang pertama mencari S aksen, Nah, untuk mencari S aksen ini atau jarak bayangan kita menggunakan persamaan 1/f, jarak fokus sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita masukkan nilai fokusnya adalah 1/4 sama dengan S-nya, jarak bendanya adalah 8 cm sama dengan 1/8 plus 1/s aksen. Oke, kita lanjutkan. 1/8-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min 1/8 sama dengan 1/s aksen. 1/4 dikurangi 1/8, kita harus samakan dulu penyebutnya. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Jadi penyebutnya kita jadikan 8, pembilangnya tinggal 8 dibagi 4 kali 1, hasilnya adalah 2. Kemudian yang ini 1/8 tetap ya, jadi tetap jadi min 1. Nah, ini sama dengan 1/s aksen. 2 min 1 adalah 1, penyebutnya 8. Ini sama dengan nilainya adalah 1/s aksen. Nah, S aksennya sendiri tinggal 1/8 ini kita balik. 8/1 hasilnya 8. Nah, 8 cm adalah jarak bayangan yang terbentuk. Kemudian yang kedua adalah perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan atau M bisa kita cari dari harga positif dari S aksen dibagi S. Nah, jarak bayangan tadi ketemu 8 cm, sedangkan S-nya adalah 8. Maka perbesaran bayangan adalah 1 kali. Artinya ukuran bayangan yang terbentuk adalah 1 kali dari ukuran bendanya. Sehingga kita bisa menentukan atau bisa menjawab soal yang C, sifat bayangan yang terbentuk harus 3 yang harus dituliskan adalah yang pertama nyata atau maya. Nah, karena di sini S aksen berketemu atau bernilai positif, maka bayangannya nyata. Bayangan nyata ini karena S aksennya positif. Kemudian yang kedua, ukuran bayangan diperbesar atau diperkecil. Nah, karena M-nya 1, maka bayangan yang dihasilkan adalah sama besarnya. Artinya ukuran benda 1 kali ukuran bayangan berarti sama besar. Nah, kemudian posisinya, bayangan nyata itu pasti posisinya terbalik terhadap bendanya.
Oke, nyata sama besar dan terbalik. Oke, ini soal yang kedua. Soal esai yang kedua tentang lensa cembung. Soal esai ketiga adalah tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah hambatan total atau hambatan pengganti dari resistor yang ada dalam rangkaian, dan yang B adalah berapakah arus listrik yang mengalir. Baik, ini adalah 3 ohm. Nah, ada 3 resistor yang dirangkai dalam rangkaian ini. Ada 2 yang di paralel, yaitu 3 ohm dan 6 ohm, kemudian diseri dengan 1 ohm. Kita cari dulu hambatan pengganti yang di paralel. Ini antara 3 ohm dan 6 ohm. Cara mencari hambatan paralel adalah seperhambatan total paralel sama dengan 1/3 hambatan yang pertama tambah 1/6 hambatan yang kedua. Kita samakan penyebutnya, KPK antara 3 dan 6 adalah 6, 6 bagi 3 adalah 2, kemudian ditambah 6 bagi 6 adalah 1. 2 tambah 1 adalah 3/6, ini adalah seperhambatan total paralel. Jadi hambatan paralelnya tinggal kita balik saja, yaitu 6/3 sama dengan 2 ohm. Ini hambatan total paralelnya. Nah, hambatan total dari rangkaian listrik ini adalah hambatan paralel ditambah hambatan di luar paralel adalah 1 ohm. Hambatan paralelnya tadi adalah 2, hambatan di luar paralel adalah 1, maka hambatan total dari seluruh resistor adalah 3 ohm. Oke, kita lanjutkan. Ini yang pertama, ini yang A. Kemudian yang B, kita akan mencari besarnya arus listrik yang mengalir. Sesuai dengan hukum Ohm bahwa I sama dengan V dibagi R. Hambatan ini adalah hambatan total, hambatan keseluruhan dari hambatan yang ada. Nah, tegangan yang ada dalam rangkaian listrik adalah 6 volt. Ini adalah hambatannya. 6 volt, kemudian dibagi hambatan total yang tadi kita sudah cari adalah 3 ohm. Maka besarnya arus listrik yang mengalir adalah 6 dibagi 3 adalah 2 ampere. Baik, ini adalah 3 soal esai ujian sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.